Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan demi kebaikan Tuhan terus bersama dengan kita. Sehingga setiap kita boleh ada sebagaimana adanya kita hari ini. Kebaikan Tuhan yang tak pernah pupus dalam hidup kita membuat kita juga terus melangkah di dalam iman bersama dengan Dia. Percaya akan Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur kepada Tuhan hari ini menjadi sebuah pilihan yang baik bagi saudara sekalian karena saudara memutuskan untuk bersama beribadah dalam persekutuan doa. Dan biarlah mari kita menghantar hati kita di hadapan Tuhan, merasakan kehadirannya melalui pujian, melalui firman, bahkan ketika kita akan bersyafaat bersama melalui doa-doa yang akan kita tuturkan kepada Dia. Kita akan bersama mengawali persekutuan pada hari ini dengan sebuah pujian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar akan semakin terang hingga rebang tengah hari. Mari kita bersama memujikan pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rebang tengah. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rebang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa setiap kami hidup di dalam pantauan kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya ketika badai hidup itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tangan Tuhan adalah tangan yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak, tapi tangan yang menopang kami, tangan yang memeluk kami. Dan seharusnya itu menjadikan hidup setiap kami menjadi hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan antusias. Karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bersedih lama dengan masalah yang ada. Karena Engkau Allah selalu adalah Allah yang menyatakan diri-Mu, kehadiran-Mu bagi setiap kami. Kami hanya bisa minta ampun tatkala Engkau melihat kami tidak aware atau tidak memperhatikan, tidak menyadari kehadiran-Mu di sekeliling kami. Sehingga kami terkadang merasa kehidupan yang kami jalani ini begitu berat dan kami seperti ditinggalkan menjadi seorang asing di dunia ini.
Tapi tatkala setiap kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tatkala kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang telah menebus hidup setiap kami, maka seharusnya setiap kami tahu Tuhan, bahwa kami selalu ditemani oleh Tuhan. Jalan kehidupan orang benar adalah jalan kehidupan yang telah diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga itu seharusnya menolong kami menyadari kegelapan dunia ini tidak lagi menguasai kami, tapi kami telah hidup di dalam terang yang ajaib, yaitu di dalam Engkau Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama Tuhan masuk di dalam persekutuan, masuk di dalam firman Tuhan dan puji-pujian. Kami rindu setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyapa kami, Tuhan yang juga menolong kami untuk memahami apa yang menjadi sapaan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami berdoa Tuhan, bila ada di antara kami yang sedang memiliki kelemahan tubuh, tapi sebuah tekad kerinduan kami datang di hadirat-Mu melalui ibadah online ini. Kami juga minta rahmat dan kasih Tuhan. Dan kami minta Tuhan menjaga hati kami, sehingga kami yang sakit lemah secara fisik tidak kemudian sakit secara rohani. Tapi kami, rohani kami tetap disegarkan, dikuatkan. Karena Engkau Allah adalah Allah kami yang hidup. Allah yang dinamis, Allah yang terus bergerak, Allah yang terus menyatakan kasih, Allah yang terus menyatakan pemeliharaan bagi setiap kami. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang mengambil bagian dalam waktu pada hari ini. Dan biarlah setiap kami merasakan Engkau Tuhan, dan boleh memuji, memuliakan Engkau, dan diberkati melalui firman, dan juga diberkati melalui kebersamaan dalam doa. Bapa, terima kasih. Ini doa sembahyang kami, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan bersama mengangkat sebuah pujian sebelum saya dan saudara akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan nantinya kita akan masuk dalam doa. Dengan sayap-Mu. Pujian ini berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Keren ya. Ketika kita menyadari ada firman Tuhan yang menjadi berkat yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Dia, maka seharusnya itu menjadi vitamin, kekuatan, menjadi suplemen utama, menjadi suplemen juga menjadi makanan utama bagi orang percaya. Karena ada tangan Tuhan juga yang selalu boleh menolong kita dalam setiap langkah kita. Mari kita pujikan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita pujikan lagu ini dan sebagai juga ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Berkatilah kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama, dan berkatilah jam doa kami bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 3 hingga pasalnya yang ke-14. Izinkan saya membaca untuk setiap kita, dan setiap kita juga boleh mengikuti apa yang telah ada di layar setiap kita. Ya, firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya pada setiap kita pada hari ini, apakah saudara mengenal Kristus? Maka saya yakin akan ada sebuah jawaban yang sama di antara kita, bahwa ya, kami atau saya mengenal Kristus. Namun ketika saya mencoba mengajukan pertanyaan yang kedua, saya ragu kita punya jawaban yang sama. Mungkin kita akan menemukan ada 2 jawaban yang berbeda atau bahkan 3 jawaban berbeda, ya. Ketika engkau mengikuti Kristus, ketika engkau mengenal Kristus, apakah engkau telah puas dengan pengenalanmu? Mungkin ada di antara saudara yang akan menjawab, ya, saya sangat puas. Ada juga yang menjawab enggak. Ada juga yang bilang enggak tahu gitu ya. Atau mungkin ada jawaban yang lain. Saudara, ketika kita merasakan kita mengenal seseorang, maka kita akan ketika kita merasakan kita mengenal seseorang dengan baik, biasanya orang itu tidak akan berusaha untuk lebih mengenal lagi. Kenapa? Karena bagi dia sudah cukup mengenal. Ya.
Nah, kalau kita kaitkan dengan hidup rumah tangga ya saudara, kadang-kadang ketika suami istri sudah sepertinya saling tahu dan tidak mau tahu lagi, ya memang dia begitu. Padahal mungkin dibalik apa yang dilakukan, dibalik frasa kata-kata yang disampaikan, ada juga maksud-maksud yang dia belum tahu, pasangannya belum tahu. Namun kadang-kadang karena ya memang dia begitu, sudah ada sebuah patokan bahwa saya sudah tahu dan memang dia begitu. Nah, inilah yang terkadang juga bisa menimbulkan pertengkaran atau adanya sebuah stagnasi dalam kehidupan rumah tangga. Kembali ke laptop saudara. Ya, kalau kita melihat apa yang saya tanyakan tadi dan saudara menjawab pertanyaan pertama misalnya sama, lalu kedua ada yang menjawab ya saya udah tahu gitu ya, ada yang bilang kayaknya belum deh, ada yang juga bilang nggak tahu ya gitu ya. Nah saudara, ketika seseorang merasa bahwa dia sudah mengenal Kristus, bahkan sangat tahu tentang Kristus, sangat tahu tentang Allah, maka biasanya orang ini juga tidak selalu saudara. Tapi terkadang orang-orang yang merasa sangat sudah mengenal, mereka berhenti untuk belajar mengenal atau membiarkan diri mengenal lebih dalam. Sesungguhnya Allah saya dan saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang akbar, yang tidak pernah bisa kita kenal dengan baik sekali, sempurna, kecuali nanti pada waktu kita bertemu dengan Dia. Artinya apa? Ada begitu banyak kejutan-kejutan yang Allah nyatakan dalam hidup kita, bukan? Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian Allah menyatakan dirinya, bukan, dalam hidup kita. Tapi ketika kita berpikir bahwa saya sudah cukup mengenal dan saya merasa tidak perlu lagi lebih mengembangkan diri saya. Nah, inilah yang terjadi yang namanya stagnasi. Artinya berhenti untuk lebih mengenal. Kenapa saya mengambil bagian firman Tuhan ini saudara? Paulus ini luar biasa. Kalau saya dan saudara perhatikan dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, dia itu dia seorang rasul yang benar-benar mengenal Tuhan. Dia seorang rasul yang benar-benar tahu tentang Allah atau Kristus. Dia terus bilang bahwa pengenalanku akan Kristus ya. Dia terus menyatakan bahwa dia tahu dan dia percaya dan dia mengenal siapa itu Yesus. Kalau sudah begitu kan kita mungkin sebut itu sebagai maha guru saudara. Orang yang luar biasa, orang yang cukup mengenal, dan mungkin kalau ada orang yang pada waktu itu sedang membutuhkan sebuah nasihat, sebuah petunjuk tentang mengikuti Yesus, mereka akan cari kepada orang yang mereka anggap punya pengetahuan itu. Ya mungkin Paulus gitu ya. Tapi kepada jemaat di Filipi, dia mau menyatakan kepada mereka bahwa di dalam aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, dia mengatakan bahwa apa yang telah dia pelajari seolah-olah itu telah menjadi sesuatu yang sempurna. Ya, tapi dia juga mau mengatakan bahwa sesungguhnya masih banyak hal dia harus tangkap, masih banyak hal dia harus kejar, masih banyak hal dia harus lakukan untuk menjadi orang yang seperti yang Tuhan kehendaki atau berada dalam dalam tujuannya Tuhan bagi hidup dia dan panggilannya. Saudara, kita tahu pada waktu Paulus dia bertobat, lalu kemudian Tuhan berkata bahwa dia akan melalui banyak jalan penderitaan. Dan dalam jalan penderitaan itu dikatakan bahwa akan banyak banyak peristiwa yang dia akan lalui, tapi melalui itu semua nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan melalui dia. Nah, kita juga tahu bahwa Paulus ketika dia percaya kepada Tuhan, dia siap menjadi orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia, dia kemudian juga adalah seorang yang diragukan keberadaannya ketika dia kembali atau ketika dia berada di tengah-tengah komunitas orang percaya. Sehingga harus ada Barabas yang menjelaskan kepada banyak orang, betul orang ini adalah seorang rasul sekarang, dia adalah rasul Allah, dia adalah pengikut Kristus, dia telah percaya kepada Kristus dan dia telah mengalami sebuah peristiwa di mana dia dijamah oleh Kristus secara pribadi. Itu pun masih begitu banyak orang yang tidak mengenal dia dan tidak siap menerima sosok Saulus yang menjadi Paulus ini, saudara. Ya, tapi dia bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan, artinya dia mau bilang begini, aku tahu bahwa aku ini tidak sempurna. Walaupun aku mengerti kuasa kebangkitan, walaupun aku percaya kepada Allah, walaupun aku telah mengalami dia secara pribadi, walaupun aku tahu kuasa kebangkitannya, walaupun aku tahu bagaimana ia menjadi seorang pribadi yang luar biasa.
Tapi dia mau katakan begini, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Maksudnya apa saudara? Ketika dia mengkonfirmasikan percayanya, imannya, tentang keberadaan Kristus yang dia kenal dan sebagainya. Dia tidak menganggap itu sebagai satu hal yang oke, aku sudah tahu dan aku harus berhenti. Enggak. Tapi dia menjadi pribadi seorang rasul, maha guru juga ya katakan begitu di zamannya itu. Dia tetap membuka dirinya untuk belajar mengenal siapa Kristus dan membiarkan Yesus berintervensi kepada dia. Melalui apa? Melalui pembacaan kitab tentunya. Melalui apa yang pernah ia tahu, ia kenal dan ia pelajari saudara. Sehingga dia bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku pernah punya masa lalu, aku punya pengetahuan namun itu salah. Dan itu bukan sesuatu yang kubanggakan. Mungkin dia pernah memakai kewarganegaraan dia sebagai seorang Yahudi, sebagai Romawi dan sebagainya. Tapi dia pakai dalam sebuah kepentingan katakanlah ranah politik pada waktu itu. Sehingga bukankah orang-orang yang menangkap dia menjadi takut dan meminta maaf kepada dia pada waktu dia di penjara, bukan? Dia tidak melihat itu sebagai sebuah kebanggaan yang dia harus bawa, sebuah kebanggaan yang membuat orang itu mengikut Kristus. Bahkan dia mengatakan aku melupakan itu semua. Apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Satu perkataan yang dimana dia mau menyatakan bahwa aku akan terus melangkah dalam dinamika yang Allah sedang kerjakan dalam diri saya. Aku terus akan membiarkan diriku diproses oleh Allah dalam dinamika yang Allah sedang proses dalam diri dia. Artinya dia tidak mau menjadi orang yang berdiri diam di tempat atau berbicara tentang masa lalu. Saya dulu gitu ya. Saya dulu adalah pendiri gereja. Saya dulu adalah orang yang wah kalau Alkitab itu saya baca itu begini. Enggak saudara. Tapi aku mau melangkahkan kaki berlari kepada tujuan. Ya dikatakan ya. Aku akan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu seberapa antusias Bapak Ibu Saudara ketika mendengar bahwa gereja kita sedang membuat acara 40 day in words atau 40 hari dalam firman. Di mana diharapkan kita belajar firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, dan kita menghidupi firman Tuhan. Saya tidak tahu seberapa antusias saudara ketika mendengarkan ada program ini. Tapi kalau saya boleh jujur ngomong, ada 1-2 suara yang saya dengar ketika ada program ini lalu dikatakan 40 hari membaca firman. Dalam kurun waktu 40 hari itu ada 6 minggu. Di mana ada pertemuan kelompok-kelompok kecil yang membicarakan, yang belajar khusus tentang firman. Ada yang langsung mengundurkan diri, saudara. Bahkan dengan gagah berani mereka katakan, wah baca GBA-nya aja udah berat, kau ikut begini lagi gitu ya. Enggak mau ikut. Saudara, saya tidak memahami perkataan begitu keluar dari orang yang berkata bahwa aku telah mengalami yang namanya anugerah, yang namanya kebaikan Allah, yang namanya keselamatan daripada Allah. Karena apa saudara? Itu artinya kita merasa ketika kita mau belajar firman, artinya kita mau belajar mendengar suara Allah. Artinya kita mau lebih lagi mengikuti dinamika Allah dalam hidup kita melalui firman. Kita berkata bahwa enough, cukup. Saya udah capek, GBA baca Alkitab tiap hari, yang dikirim aja saya udah capek. Kenapa saya harus berkelut lagi dengan 40 hari intens lagi melakukan? Wah, saya tidak bisa memahami hal itu kalau dikatakan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Berapa jam sih Allah minta kita untuk diam dengan Dia? Berapa jam sih Allah minta kita untuk bersama-sama dengan Dia? Enggak banyak bukan? 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita. Allah apakah meminta 24 jam itu kita diam tidak melakukan apapun hanya baca firman-Nya? Saya rasa tidak. Saya dan saudara tahu sekali bahwa Allah juga mau kita bekerja. Kita menghasilkan apa yang harus kita hasilkan. Kita melakukan tanggung jawab kita dalam rumah tangga, pekerjaan kita, keluarga dan sebagainya. Tapi Allah juga meminta waktu untuk kita teduh di hadapan Dia. Nah ini saudara, ini yang harus menjadi sebuah pertimbangan, bukan pertimbangan, sebuah keputusan yang harus kita ambil.
Jangan dipertimbangkan lagi. Ngikut Tuhan kok pertimbangan. Oh, bukan masalah ikut Tuhan, Bu Heni. Baca Alkitabnya itu loh. Baca Alkitab loh dijadikan pertimbangan. Itu kan keterlaluan, saudara. Baca Alkitab, saya dan saudara masih mempertimbangkan perlu tidaknya. Aduh, ini waktunya kok lama Aduh, ini nyita waktu saya. Aduh. Wah. Saudara, saya dan saudara ini harus belajar untuk seperti yang dikatakan Paulus, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiahnya. Bukan memperolehnya, saudara, tapi artinya untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah, apa yang menjadi tujuan Allah. Bukankah Allah memanggil kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dengan tujuan untuk kemudian kita diberkati dan menjadi berkat? Jangan cuma ingat yang diberkatinya, ingat juga bahwa Allah juga mau kita menjadi berkat. Itu panggilan Allah bagi kita. Lah, tapi bagaimana kita bisa merasakan berkat Allah dan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tatkala kita tidak dipenuhi dengan suara Tuhan. Tatkala kita tidak dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Tatkala kita tidak dipenuhi dengan kemauannya Tuhan. Lalu terus apa yang kita mau bagikan kepada orang? Kemauan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Lama-lama kita merusak orang lain, bukan menyelamatkan orang lain, tanda kutip ya. Menyelamatkan itu bagian pekerjaan Allah, tapi maksudnya menjadi bagian dalam keselamatan yang Allah mau kerjakan dalam diri orang lain. Kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudara, 40 hari di dalam firman adalah kembali sebuah kesempatan, sebuah kegerakan, sebuah movement yang dilakukan oleh gereja kita. Besok adalah kebaktian pembukaannya, saudara. Sebuah kegiatan di mana kita akan bergerak bersama, bertumbuh bersama. Kalau mau egois mungkin kita nggak perlu ajak yang lain. Tapi kan kita berharap jemaat ini menjadi jemaat yang punya antusias, jemaat yang bertumbuh di dalam firman. Ketika seseorang bertumbuh di dalam firman, dia pasti bertumbuh dalam kehidupannya. Dia akan menjadi pribadi yang sangat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah suara Allah yang Allah terus mau kita dengar, yang Allah mau kita perhatikan, yang Allah mau kita simak. Supaya kita berjalan dalam kehendaknya, dalam kemauannya. Nah ini saudara. Saudara, saya tadi mengajak kita melakukan sebuah pujian. Pujian yang mau mengajak kita bahwa firman itu adalah firman yang menopang, firman yang bersama dengan kita. Dan firman itu sesungguhnya adalah Allah. Nah mari saudara, mari sambut kegerakan 40 hari di dalam firman ini dengan hati yang antusias dan terbuka. Kalau saudara ada yang ikut karena ikut-ikutan, saudara boleh menghampiri hamba Tuhan, tanya lebih spesifik, apa yang menjadi tujuannya, sehingga ini tidak menjadi sebuah program yang saudara hanya ikut-ikutan, tapi sebuah program di mana saudara akan mengalami sebuah transformasi hidup bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya. Diharapkan 40 hari ada sebuah kebiasaan yang bisa terjadi dalam hidup seseorang, sehingga ke depan itu tidak lagi menjadi sebuah slogan yang terus disuarakan, tapi sudah mendarah daging istilahnya ya, sudah menjadi DNA saudara. Membaca firman, merenungkan dan kemudian menyelidiki itu sudah menjadi DNA saudara. Itu harapan daripada program ini saudara. Nah kiranya Tuhan boleh menolong kita. Kita akan secara khusus berdoa untuk hal ini. Ya, ada beberapa pokok-pokok doa yang nantinya saya akan, saudara dan saya akan lihat melalui layar ini dan kita akan berdoa bersama. Baik, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian yang tadi sekali lagi, dengan sayapmu. Dan setelah itu saya akan menutup dalam doa dan kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama ya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Dan tangan-Mu yang akan menolong dan menopang aku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan
kedatangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, saya mengajak kita untuk teduh dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan menolong saudara, agar saudara terbuka terhadap pembentukan firman Tuhan yang Tuhan akan nyatakan 40 hari ke depan. Berdoa agar saudara boleh sungguh-sungguh menerima berkat itu melalui ketaatan hati, tunduk sebagai seorang murid di hadapan Bapa, melalui firman yang disampaikan oleh mentor saudara atau hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari berdoa secara pribadi saudara. Biarlah saudara mengalami kuasa kasih Tuhan, dan biarkanlah Allah bekerja dalam diri saudara. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami terlalu banyak diganggu dengan banyak hal. Ada begitu banyak hal yang menarik perhatian kami, sehingga mungkin saat ini kami belum siap menyambut 40 hari di dalam firman. Kami masih menganggap itu sebuah hal yang ya kami ikuti saja. Atau bahkan kami tidak mengerti apa sih acaranya nanti. Apapun yang ada di hati dan benak kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, agar kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami bisa mengerti apa yang menjadi kegerakan Tuhan melalui program gereja ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengikuti, yang telah mendaftar, kami benar-benar mengalami transformasi di dalam Tuhan. Bapa berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita melakukan pujian ini refnya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami akan masuk dalam syafaat. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai syafaat kami di setiap perkataan dalam doa-doa yang kami akan naikkan. Biarlah kami merasakan kuasa dan kehadiran-Mu ya Tuhan, sehingga doa-doa ini menjadi doa-doa yang dibawa dalam kesehatian walaupun di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah tempat yang maha tinggi mendengar setiap doa kami dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang berdoa. Berkatilah setiap umat-Mu yang bersama bersehati datang di hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan juga pada hari esok, Tuhan juga yang memberkati kami. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.